Xiaoyan kembali bertemu dengan Medusa yang ternyata selalu mengikuti kemanapun Xiaoyan pergi. Xiaoyan berkata bahwa ia tahu Medusa tidak dapat membunuh Xiaoyan untuk saat ini. Medusa menjadi emosi setelah mendengar perkataan Xiaoyan, kemudian Xiaoyan pun lanjut menjelaskan. Walaupun Medusa mampu mengendalikan tubuhnya, namun roh Medusa masih terpengaruh oleh piton penelan surga. Dengan begitu, Medusa takkan mampu menyakiti Xiaoyan dan bahkan Medusa diam-diam selalu berada di dekat Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan memberi kesepakatan kepada Medusa mengenai piton penelan surga. Xiaoyan berkata bahwa ia mampu menghilangkan pengaruh piton penelan surga. Meskipun Medusa sudah tidak mempercayai Xiaoyan, namun dalam hatinya ia merasakan adanya getaran. Medusa pun bertanya mengapa ia harus percaya kepada Xiaoyan setelah selama ini Xiaoyan tidak menepati janjinya. Xiaoyan segera mengeluarkan gulungan dari cincin penyimpanan dan menunjukkannya. Medusa pun menghampiri dan melihat lebih dekat hingga akhirnya ia menemukan tulisan kuno di gulungan tersebut. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ini adalah formula pil tingkat 6, yakni pil pemulihan jiwa. Bahan obat dan hal lain yang diperlukan untuk menyempurnakan pil tidak ada dalam gulungan tersebut. Xiaoyan berkata jika Medusa setuju maka ia akan menyempurnakan pil tersebut di waktu yang akan mendatang. Medusa dengan ekspresi yang masih dingin bertanya apakah permintaan Xiaoyan sebagai bahan pertukaran. Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa Medusa harus tetap berada di sisinya selama 1 tahun dan tidak boleh memiliki niat membunuh terhadap Xiaoyan. Jika Xiaoyan meminta bantuan, maka Medusa tidak boleh menolak permintaan tersebut. Setelah 1 tahun, maka Xiaoyan akan membantu untuk menyempurnakan pil tersebut dan pada saat itu Medusa diperbolehkan untuk melakukan apapun kepada Xiaoyan. Medusa seperti mengalami perang batin antara mau dan tidak mau. Kemudian Xiaoyan berkata dengan pil tersebut, maka Medusa akan sepenuhnya menjadi Ratu Medusa yang murni. Ia takkan lagi terpengaruh oleh apapun yang ada di dalam tubuhnya dan kebebasan seperti itu memiliki harga yang lumayan. Medusa seperti gregetan dalam memutuskan perkara tersebut hingga akhirnya ia pun menyetujui kesepakatannya dengan Xiaoyan. Setelah itu, Medusa yang masih dengan tatapan horor dalam hatinya berniat untuk mencabik-cabik Xiaoyan ketika 1 tahun telah berlalu. Sementara Xiaoyan tersenyum kemudian berkata untuk 1 tahun ke depan sepertinya mereka akan menjadi teman. Medusa langsung membalas bahwa tidak ada kata teman di antara mereka, melainkan yang ada hanyalah bisnis. Xiaoyan terkejut kemudian mengiyakan perkataan Ratu Medusa. Setelah itu, Xiaoyan berkata apakah tidak lebih baik jika Xiaoyan memanggil Medusa dengan nama yang lain? Hal itu dimaksudkan karena Xiaoyan khawatir orang-orang akan mengetahui identitas asli dari Medusa. Dengan nada sinis, Medusa berkata lebih baik Xiaoyan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Xiaoyan menghela nafas dan berpikir lalu bergumam mengapa ia tidak memanggilnya dengan sebutan Cailin. Kata Cailin ini diambil Xiaoyan mengingat banyaknya warna dari piton penelan surga yang kini telah bergabung dengan Ratu Medusa. Mendengar hal itu, Medusa sangat marah dan berbalik ke arah Xiaoyan. Namun melihat senyum hangat di wajah Xiaoyan, akhirnya seketika amarah pun menjadi luntur. Ia lanjut berkata bahwa Ratu Medusa bukan sekedar nama tapi juga statusnya saat ini. Dengan begitu Xiaoyan tidak perlu merubah nama yang telah ia gunakan selama ini. Kemudian Medusa pun menjauh. Xiaoyan membalas bahwa kini Medusa telah memiliki tubuh manusia seutuhnya dan dengan begitu ia perlu nama baru sebagai seorang manusia. Terlebih dengan panggilan Ratu Medusa sepertinya merepotkan untuk diucapkan di mulut Xiaoyan. Mulai saat ini Xiaoyan akan memanggil Medusa dengan sebutan Cailin, fix.